saya akan ungkap satu rahasia besar, sebuah blueprint mental yang membuat 50 orang terkaya di Indonesia bisa menguasai kekayaan yang setara dengan gabungan aset 50 juta rakyat biasa. Ini bukan soal keberuntungan atau warisan semata, ini adalah soal sistem operasi di dalam kepala. Data terbaru menunjukkan total kekayaan mereka itu mencapai 263 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan sekitar 4.200 triliun rupiah. Angka yang gila kan? Tapi pertanyaannya bukan berapa banyak uang mereka, tapi bagaimana cara berpikir mereka sehingga bisa mencapai level itu. Kesenjangan terbesar antara mereka dan kita semua bukanlah di rekening bank, tapi di dalam pikiran. Ada sebuah success consciousness atau kesadaran sukses yang mereka install sejak awal yang membuat mereka melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan di video ini, kita akan bedah tuntas program mental tersebut. Oke, strategi pertama yang bakal langsung menantang program pikiran kalian. Mereka itu tidak menabung seperti yang selama ini diajarkan kepada kita. Lupakan sejenak nasihat rajin menabung pangkal kaya. Sebuah survei dari Stanford Research Institute membuktikan sesuatu yang mengejutkan, bahwa 85% kesuksesan finansial itu ditentukan oleh mindset dan strategi, bukan cuma skill teknis. Bagi mereka, uang yang diam di bank dengan bunga 3% setahun itu adalah uang mati. Mentalitas ini adalah fondasi utamanya. Mereka melihat uang bukan sebagai sesuatu untuk disimpan dan diamankan, melainkan sebagai prajurit yang harus dikirim ke medan perang untuk merebut lebih banyak emas. Setiap rupiah adalah bibit yang harus ditanam di tanah yang subur, bukan disimpan di dalam toples. Ini adalah pergeseran kesadaran fundamental, dari kesadaran akan kelangkaan menjadi kesadaran akan kelimpahan. Mereka percaya bahwa nilai bisa diciptakan, bukan hanya dijaga. Nah, dari fondasi mental itu, lahir sebuah sistem yang terorganisir. Pertama, mereka punya aturan main yang jelas, yaitu investasi minimal 40% dari pendapatan mereka ke dalam aset produktif, dan ini dilakukan sebelum mereka memikirkan gaya hidup atau kemewahan. Jadi, sistemnya adalah bayar diri sendiri dulu dengan membeli aset, bukan menabung sisa pengeluaran. Kedua, mereka secara sistematis membeli bisnis dan saham justru pada saat orang lain sedang panik menjual. Mereka nggak ikut-ikutan cemas karena mereka paham fear psychology massa. Saat pasar merah dan semua orang ketakutan, rencana mereka justru berkata saatnya berbelanja. Mereka melihat diskon besar di depan mata, sementara orang lain melihat kiamat finansial. Ini bukan gambling, ini adalah eksekusi dari sebuah rencana yang terorganisir, yang didasari pemahaman mendalam tentang cara kerja uang dan psikologi manusia. Kalau kalian merasa pola pikir barusan mulai membuka sesuatu di kepala kalian, coba deh komen pendapat kalian di bawah ya. Selanjutnya, mental conditioning mereka itu dimulai dari sebuah rutinitas pagi yang sangat sistematis. Ini bukan sekadar bangun pagi biar rezeki nggak dipatok ayam, tapi sebuah proses mental programming yang disengaja. Riset menunjukkan sekitar 78% orang ternyata punya wealth guilt atau rasa bersalah terhadap kekayaan. Ini adalah program mental bawah sadar yang secara aktif menghalangi kesuksesan finansial mereka. Nah, para crazy rich ini sadar betul akan hal ini. Fondasi mental mereka dibangun setiap pagi. Mereka sengaja bangun sekitar jam 5 pagi bukan untuk langsung kerja, tapi untuk melakukan pemrograman ulang pikiran mereka melalui meditasi dan visualisasi yang terarah pada tujuan utama mereka. Mereka secara sadar memvisualisasikan hasil akhir yang mereka inginkan, merasakan emosinya, dan menanamkannya dalam-dalam kepikiran bawah sadar. Ini adalah cara mereka menginstal success consciousness setiap hari, membersihkan virus-virus keraguan dan ketakutan. Dari fondasi mental itu, mereka menjalankan sebuah sistem. 2 jam pertama setelah bangun tidur adalah waktu sakral yang mereka gunakan untuk strategic planning, bukan untuk scrolling media sosial tanpa arah. Mereka merancang langkah-langkah strategis untuk hari itu yang akan mendekatkan mereka pada tujuan besar mereka. Ini adalah penerapan disiplin yang luar biasa. Tony Robbins pernah bilang kesuksesan itu 80% psikologi dan 20% mekanik. Inilah bagian psikologinya. Mereka juga melatih otot delayed gratification atau menunda kepuasan sesaat. Mereka rela nggak menikmati kemewahan kecil hari ini demi membangun kerajaan bisnis yang lebih besar di masa depan. Ini adalah pilihan sadar yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging, sebuah sistem personal yang menopang semua strategi finansial mereka.
Strategi diversifikasi mereka itu bukan sekadar bagi-bagi uang ke berbagai keranjang investasi biar aman. Itu mindset orang biasa. Mindset mereka adalah membangun pilar-pilar kekayaan yang saling mendukung. Data menunjukkan kalau orang-orang terkaya di Indonesia ini tetap fokus pada trio klasik yang sudah teruji oleh waktu, yaitu saham, properti, dan uang tunai untuk likuiditas. Fondasi mentalnya adalah fokus pada kekuatan, bukan menyebar kelemahan. Mereka nggak mencoba menjadi ahli di semua bidang. Mereka tahu di mana kekuatan mereka dan mereka membangun fondasi yang kokoh di sana. Mereka melihat portofolio mereka bukan sebagai kumpulan investasi acak, tapi sebagai sebuah ekosistem bisnis yang terintegrasi. Setiap aset punya perannya masing-masing dalam sebuah rencana besar, bukan cuma ditempatkan di sana karena katanya bagus. Ini adalah pemikiran seorang arsitek kekayaan, bukan seorang kolektor investasi. Sistem terorganisir mereka berjalan seperti ini. Pertama, mereka membangun core business atau bisnis inti yang menjadi mesin pencetak uang tunai yang konsisten. Ini adalah fondasi utama jantung dari kerajaan mereka. Kedua, profit dari bisnis utama ini nggak langsung dihabiskan, tapi secara sistematis dirotasi untuk membeli properti komersial yang menghasilkan passive income atau pendapatan pasif. Ini pilar kedua yang memperkuat fondasi. Ketiga, mereka mengalokasikan sekitar 30% dari keuntungan investasi mereka ke saham-saham blue chip, bukan untuk spekulasi jangka pendek, tapi untuk long-term wealth preservation atau menjaga kekayaan jangka panjang. Ini adalah benteng pertahanan mereka. Jadi ada mesin pencetak uang, ada pilar pendapatan pasif, dan ada benteng pertahanan. Semuanya adalah bagian dari sebuah sistem, sebuah rencana yang terorganisir. Sekarang kita bahas soal networking. Strategi networking mereka itu beda total dengan cara orang kebanyakan. Kalau kita berpikir networking itu tentang kumpulin kartu nama sebanyak-banyaknya, mereka melihatnya sebagai proses membangun mastermind alliance atau aliansi para pemikir hebat. Penelitian membuktikan bahwa 65% kesuksesan finansial seseorang itu ditentukan oleh kualitas jaringannya. Jadi fondasi mental mereka adalah kualitas di atas kuantitas. Mereka nggak tertarik kenal 1000 orang biasa. Mereka lebih memilih punya hubungan yang dalam dengan 5 orang luar biasa. Mereka paham betul bahwa kesadaran, ide, dan peluang itu menular. Jadi mereka sangat selektif dalam memilih lingkungan pergaulan mereka. Karena mereka tahu lingkungan itu akan membentuk realitas mereka. Mereka melihat networking sebagai investasi paling penting dalam hidup mereka. Dari mindset itu lahirlah sebuah sistem. Pertama, mereka secara sadar menginvestasikan waktu dan uang untuk bisa masuk ke dalam exclusive circles atau lingkaran pergaulan premium seperti klub golf atau asosiasi bisnis papan atas. Ini bukan untuk pamer, tapi untuk mendapatkan akses ke ide dan peluang yang tidak dibicarakan di tempat umum. Kedua, mereka selalu memegang teguh prinsip resiprositas, yaitu memberi nilai lebih dulu sebelum pernah berpikir untuk meminta bantuan. Mereka membangun reputasi sebagai orang yang solutif dan murah hati, sehingga ketika mereka butuh sesuatu, orang lain akan dengan senang hati membantu. Ketiga, mereka menjaga hubungan ini dengan systematic follow-up atau tindak lanjut yang sistematis, bukan networking yang musiman, atau kalau ada butuhnya aja. Mereka punya sistem untuk tetap terhubung, entah itu sekadar mengucapkan selamat ulang tahun atau mengirim artikel yang relevan. Ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah rencana yang terorganisir. Cara mereka melihat hutang itu 180 derajat berlawanan dengan mindset kelas menengah. Data dari Forbes menunjukkan bahwa 9 dari 10 miliarder di Indonesia itu menggunakan leverage atau daya ungkit dari hutang untuk mengakselerasi kekayaan mereka. Fondasi mentalnya adalah hutang itu seperti api. Di tangan orang yang tidak terlatih, api bisa membakar rumah. Tapi di tangan seorang ahli, api bisa digunakan untuk memasak, menghangatkan, dan bahkan menempa baja. Mereka tidak takut pada hutang. Mereka menghormatinya dan mempelajarinya. Sebuah survei terbaru membuktikan mereka berani mengambil hutang untuk membeli productive assets atau aset produktif yang bisa memberikan return on investment di atas 20%. Mereka melihat hutang bukan sebagai beban, tapi sebagai alat akselerasi untuk mencapai tujuan mereka lebih cepat. Ini adalah wealth consciousness tingkat lanjut. Sistem mereka sangat jelas. Pertama, mereka membedakan dengan tegas antara good debt atau hutang baik yang dipakai untuk membeli aset produktif seperti bisnis atau properti, melawan bad debt atau hutang buruk untuk membeli barang konsumtif yang nilainya terus turun seperti mobil mewah atau gadget terbaru. Robert Kiyosaki bilang, orang kaya menggunakan hutang untuk mengakuisisi aset dan menumbuhkan arus kas. Orang miskin menggunakan hutang untuk membeli barang yang membuat orang kaya semakin kaya. Kedua, mereka secara sistematis
sistematis menggunakan other people's money atau uang orang lain, biasanya dari bank, untuk memperbesar skala bisnis mereka tanpa harus mengurangi porsi kepemilikan saham mereka. Ketiga, mereka punya manajemen risiko yang ketat, yaitu menjaga rasio hutang maksimal 40% dari total aset mereka untuk menciptakan safety margin atau batas aman. Ini bukan langkah nekat, ini adalah kalkulasi yang matang. Ini dia topik yang jarang banget dibicarakan, yaitu strategi pajak mereka yang canggih tapi sepenuhnya legal. Kalau mindset orang biasa melihat pajak sebagai beban yang harus diterima pasrah, mereka melihatnya sebagai sebuah permainan yang punya aturan. Dan karena mereka tahu aturannya, mereka bisa bermain dengan lebih efisien. Fondasi mentalnya adalah bukan berapa yang kamu hasilkan, tapi berapa yang bisa kamu simpan. Data menunjukkan bahwa efektif tax rate atau tarif pajak efektif yang mereka bayar seringkali justru lebih rendah dari seorang karyawan dengan gaji tinggi. Kenapa? Karena mereka melakukan perencanaan yang sistematis, bukan menunggu tagihan pajak datang lalu kaget. Mereka proaktif, bukan reaktif. Mereka melihat konsultan pajak bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi yang bisa memberikan pengembalian puluhan kali lipat. Sistem terorganisir mereka dalam hal pajak biasanya punya 3 pilar. Pertama, mereka menstrukturkan bisnis mereka dengan sebuah holding company atau perusahaan induk. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan efisiensi pajak yang legal di seluruh grup bisnis mereka. Kedua, mereka secara aktif mencari dan memanfaatkan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah untuk industri-industri tertentu. Pemerintah sering memberikan keringanan untuk mendorong investasi di sektor tertentu dan mereka adalah orang pertama yang memanfaatkannya. Ketiga, seperti yang saya bilang tadi, mereka menyewa tim konsultan pajak terbaik. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menjadi ahli dalam segala hal. Jadi, mereka membayar para ahli untuk melakukan apa yang terbaik, yaitu merancang sistem perpajakan yang paling efisien dan legal untuk kerajaan bisnis mereka. Ini semua adalah bagian dari sebuah rencana besar. Sekarang, bagaimana mereka memastikan kekayaan ini bertahan lintas generasi? Jawabannya ada pada edukasi. Edukasi anak-anak mereka tentang uang dimulai sejak usia 7 tahun dengan pendekatan yang sangat praktis. Riset membuktikan bahwa 70% dari generasi kedua keluarga super kaya di Indonesia berhasil mempertahankan atau bahkan menambah kekayaan keluarga karena mereka mendapatkan early financial education atau pendidikan finansial sejak dini. Fondasi mental yang ditanamkan adalah kamu adalah seorang penjaga, bukan pemilik. Mereka diajarkan bahwa kekayaan itu adalah sebuah tanggung jawab, bukan hak. Mereka dididik untuk memiliki owner mindset atau pola pikir pemilik, bukan entitlement mindset atau mentalitas merasa berhak. Mereka disiapkan untuk menciptakan nilai, bukan hanya menghabiskan warisan. Sistem pendidikannya sangat terstruktur. Pertama, anak-anak diberi proyek bisnis kecil untuk dikelola dengan akuntabilitas penuh atas untung dan ruginya. Mereka belajar langsung dari pengalaman, bukan cuma teori di buku. Kedua, mereka diajarkan perbedaan fundamental antara working for money atau bekerja untuk uang dengan making money work for you atau membuat uang bekerja untukmu. Mereka belajar tentang aset, passive income, dan investasi sejak dini. Ketiga, perencanaan warisan atau inheritance planning dilakukan melalui sebuah trust fund atau dana perwalian yang memiliki syarat-syarat pencapaian tertentu. Jadi, warisan tidak diberikan secara gratis. Anak-anak harus mencapai target pendidikan atau bisnis tertentu sebelum bisa mengakses dana tersebut. Ini adalah sistem untuk memastikan generasi berikutnya tetap punya burning desire atau hasrat membara untuk berprestasi. Banyak yang salah sangka mengira mereka suka mengambil risiko gila-gilaan. Faktanya, manajemen risiko mereka itu sangat terkalkulasi. Ini bukan soal judi. Analisis menunjukkan bahwa mereka hanya mengalokasikan maksimal 10% dari portofolio mereka untuk investasi high risk, high return. 90% sisanya ada di aset yang lebih aman dan terprediksi. Fondasi mental mereka adalah lindungi modal utamamu dulu, baru berpikir untuk menyerang. Mereka lebih fokus pada bagaimana caranya agar tidak kalah daripada bagaimana caranya menang besar dengan cepat. Mereka tahu bahwa untuk tetap berada dalam permainan dalam jangka panjang, pertahanan adalah kunci utamanya. Mereka bukan penjudi, mereka adalah ahli strategi yang sangat disiplin. Sistem manajemen risiko mereka punya 3 lapis pengaman. Pertama, mereka selalu punya emergency fund atau dana darurat yang setara dengan biaya operasional selama 12 bulan. Ini adalah jaring pengaman utama yang membuat mereka bisa tidur nyenyak di malam hari
hari, apapun yang terjadi di pasar. Kedua, setiap keputusan investasi besar harus melalui proses due diligence atau uji tuntas yang memakan waktu minimal 3 bulan. Mereka memeriksa semuanya mulai dari laporan keuangan, tim manajemen, hingga prospek industri. Tidak ada keputusan impulsif. Ketiga, mereka melakukan diversifikasi tidak hanya pada jenis aset, tapi juga pada geografi dan mata uang. Ini adalah cara mereka untuk melindungi diri dari systematic risk atau risiko yang bisa mempengaruhi satu negara atau satu kawasan secara keseluruhan. Semuanya terencana dengan rapi. Kecepatan implementasi mereka itu bisa 10 kali lebih cepat dibandingkan orang rata-rata. Tapi ini bukan kecepatan yang sembrono. Data membuktikan bahwa mereka bisa mengambil keputusan besar hanya dalam waktu 48 jam setelah sebuah peluang muncul. Bagaimana bisa? Fondasi mentalnya adalah clarity equals speed. Kecepatan mereka datang dari kejelasan tujuan. Karena mereka punya definite major purpose atau tujuan utama yang sangat jelas, mereka bisa dengan cepat menilai apakah sebuah peluang sejalan dengan tujuan tersebut atau tidak. Jika ya, mereka maju. Jika tidak, mereka tinggalkan tanpa ragu. Tidak ada waktu yang terbuang untuk kebimbangan atau analisis berlebihan yang tidak perlu. Kejelasan inilah yang memberi mereka kekuatan untuk bergerak cepat. Sistem mereka untuk mencapai kecepatan ini sangat efisien. Pertama, mereka sudah punya clear decision making framework atau kerangka kerja pengambilan keputusan yang sudah teruji. Jadi setiap peluang baru akan dimasukkan ke dalam kerangka ini dan dievaluasi berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan. Ini menghilangkan emosi dari proses pengambilan keputusan. Kedua, mereka mendelegasikan eksekusi kepada tim yang mereka percaya. Mereka fokus pada strategic thinking atau pemikiran strategis, yaitu memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengapa. Urusan bagaimana cara melakukannya diserahkan kepada tim ahli mereka. Ketiga, mereka memeluk kegagalan sebagai learning investment atau investasi untuk belajar, bukan sebagai sebuah kemunduran emosional. Jika sebuah ide gagal, mereka ambil pelajarannya, lalu segera beralih ke peluang berikutnya tanpa drama, cepat, efisien, dan tanpa beban emosional. Dan yang terakhir, sebuah strategi yang sering dilupakan oleh banyak pengusaha, yaitu exit strategy atau strategi keluar. Bagi mereka, exit strategy ini selalu sudah siap, bahkan sebelum mereka masuk ke dalam sebuah investasi atau bisnis. Analisis Forbes menunjukkan bahwa 95% pengusaha sukses di Indonesia sudah punya beberapa rencana keluar sejak awal. Fondasi mentalnya adalah mulai dengan akhir di dalam pikiran. Mereka membangun bisnis bukan untuk dimiliki selamanya, tapi untuk diciptakan, dikembangkan, lalu dijual pada nilai puncaknya atau diwariskan dengan sistem yang solid. Mereka melihat bisnis sebagai sebuah produk yang pada akhirnya akan lulus dari tangan mereka. Ini memberi mereka kebebasan untuk terus bergerak ke level permainan yang lebih tinggi. Sistem untuk mempersiapkan exit strategi ini berjalan secara paralel dengan pengembangan bisnis itu sendiri. Pertama, setiap bisnis dibangun dengan sistem yang kokoh sehingga bisa berjalan dengan baik tanpa kehadiran sang pendiri. Ini membuat bisnis tersebut menjadi aset yang menarik bagi calon pembeli. Kedua, mereka secara aktif menjaga hubungan baik dengan para pembeli potensial. Bertahun-tahun sebelum mereka benar-benar berencana untuk menjual. Ini adalah bagian dari networking strategis mereka. Ketiga, dan ini yang paling penting, mereka punya rencana yang jelas untuk menginvestasikan kembali hasil dari penjualan tersebut ke next level opportunity atau peluang di level selanjutnya. Mereka tidak terjebak dalam lifestyle inflation atau peningkatan gaya hidup yang drastis. Mereka terus memutar modalnya untuk mendaki puncak yang lebih tinggi lagi. Ini adalah sebuah siklus penciptaan kekayaan yang tidak pernah berhenti. Jadi sekarang kalian tahu, ini bukanlah sihir atau keberuntungan. Ada sebuah blueprint yang jelas, sebuah success consciousness yang diikuti oleh sebuah rencana yang terorganisir dan dieksekusi dengan disiplin tanpa henti. Kalian sekarang sudah memegang blueprint yang sama persis seperti yang dipakai oleh para orang super kaya di Indonesia untuk membangun kerajaan mereka. Pertanyaannya bukan lagi apa rahasianya, tapi apakah kalian punya hasrat membara atau burning desire dan ketekunan atau persistence untuk mengeksekusi. Semua strategi ini tidak akan ada artinya tanpa dua hal itu. Semua dimulai dari sebuah keputusan di dalam pikiran kalian untuk berubah. Share video ini ke circle pertemanan kalian, ke orang-orang yang kalian tahu sudah siap untuk melakukan transformasi dari employee mindset menjadi owner mindset. Mari kita tumbuh bersama. See you on the next video.